sebelum ditemukan mati, Tari, gajah berusia 2 tahun 10 hari itu terlihat sehat, bermain seperti biasa dengan nafsu makan yang normal. Pada sore harinya pun, gajah itu masih terlihat stabil tanpa adanya gejala sakit. Namun, pada Rabu, tanggal 10 September 2025, pada pukul 8 pagi, Mahut yang bertugas menjaga kandang Tari menemukan gajah tersebut berbaring tanpa adanya gerakan dan segera dinyatakan mati. Kemudian Mahut memanggil seorang dokter hewan yakni Heru Teguh untuk melakukan pemeriksaan fisik. Kepala Balai TNTN Heru Sutmantoro menjelaskan bahwa virus yang menyerang organ hati Tari adalah virus EEHV. Menurutnya, virus EEHV adalah virus yang berbahaya sebab menyerang suatu organ dengan cepat dan sulit untuk ditangani. Perlu diketahui bersama bahwa virus ini hanya menular antar gajah tanpa dipengaruhi dari pengunjung maupun interaksi manusia, kata Heru dalam keterangan di Pekanbaru tanggal 15 September 2025. Ia menambahkan bahwa tim Elephants Flying Squad dan para Mahut telah berusaha maksimal untuk membantu dan perawatan Tari sebaik mungkin. Namun, usahanya tak menyelamatkannya. Virus herpes endotheliotropik gajah atau biasa disebut IIHV adalah virus DNA beruntai ganda yang secara khusus menginfeksi gajah dan dapat menyebabkan penyakit hemoragik yang mematikan. Virus ini seringkali menyerang gajah muda, terutama anak gajah, dan penyebarannya bisa sangat cepat hingga berujung fatal pada gajah Asia dan Afrika liar maupun yang dipelihara. Jika parah, IHV dapat menyebabkan kematian dalam 24 jam setelah infeksi. IHV sendiri terdiri dari 8 genotip yang meliputi IHV 1 hingga IHV 6 yang memiliki variasi dalam tingkat mematikannya. Saya di sini akan membahas tentang tipe materi genetik tentang virus herpes. Di dalam virus herpes ini ada genetik yuntai ganda yang memiliki karakteristik yang khas. Lalu pada kelasnya dia Herpiviricetus. Pada morfologi dia memiliki struktur virus yang khas. Pada bagian-bagian dari virus herpes. Pada bagian pertama yaitu envelope. Envelope adalah bagian terluar dari virus herpes. Bagian ini terbuat dari lemak atau lipid, yang berfungsi sebagai pelindung atau membantu virus untuk masuk ke dalam sel target. Lalu untuk bagian kedua yaitu glikoprotein. Glikoprotein ini adalah bagian terluar atau tonjolan di luar badan sel yang berfungsi sebagai menempel dan menembus dinding inang. Pada bagian ketiga yaitu tegumen. Tegumen ini adalah bagian di tengah-tengah selubung dan kapsid yang berfungsi sebagai membantu virus untuk menginfeksi sel itu sendiri. Lalu dilanjut dengan bagian keempat yaitu icosahedral dan nukleokapsid. Bagian ini berbentuk seperti bola yang bersisi 20. Pada bagian ini berfungsi sebagai penjaga DNA pada virus itu. Lalu pada bagian kelima dilanjut DNA yuntai ganda. Pada bagian ini sebagai pembawa materi yang berfungsi untuk menciptakan virus-virus baru. Kemudian saya akan menyebutkan tentang jenis inang dan reservoir. Yang pertama yaitu inang utama atau primary host. Pada inang ini terdiri atas gajah Asia atau Elephas maximus, terutama pada anak gajah yang berusia 1 sampai 8 tahun. Lalu yang kedua yaitu primary excervoir
atau inang eservoid. Pada bagian ini terdiri atas gajah Afrika, yaitu Loxodonta africana dan Loxodonta cyclotis. Lalu virus ini hidup berdampingan dengan para gajah Afrika yang menyebabkan infeksi lot laten yang menyebabkan penularan tanpa adanya gejala yang terlihat bahwa gajah itu sedang sakit. Gajah besar atau carrier itu melepaskan virus melalui air liur. Setelah itu dia tuh kontak sama gajah yang rentan. Lalu virus tersebut masuk melalui sel epitel atau limfosit lokal dan menyebar melalui kelenjar getah bening, lalu masuk melalui aliran darah atau viremia. Setelah itu menyerang sel endotel atau pembuluh darah, lalu disitulah terjadi replikasi massal dan kerusakan pembuluh darah. Lalu terjadi juga yaitu pendarahan internal dan kebocoran cairan. Dan yang terakhir, gajah akan shock, lalu kegagalan jantung dan kematian. Hemorrhagic disease atau bisa disebut dengan EHV-HD muncul begitu cepat dan progresif. Ciri-ciri gejalanya yaitu yang pertama, gajah akan merasa lesu dan lemah parah. Lalu yang kedua, gajah akan mengalami pembengkakan pada wajah, lidah dan juga leher. Lalu yang ketiga, lidah gajah itu mengalami warna yang kebiru-biruan atau keunguan atau biasa disebut dengan cyanosis. Lalu ada juga anoreksia, di mana gajah itu tidak mau makan ataupun minum. Lalu ada juga kolik, di mana gajah itu mengalami sakit perut. Dan terjadi juga pendarahan kecil di bawah kulit atau di selaput lendir. Dan yang terakhir, gajah akan mengalami kematian dalam kurun waktu 24 sampai 48 jam setelah terjadinya gejala tersebut. Adalah memberikan obat antivirus seperti acyclovir untuk menekan perkembangan virus. Nah, kemudian dilakukan infus cairan agar tubuh gajah tidak dehidrasi dan tekanan darah tetap stabil. Dokter juga melakukan transfusi plasma darah dari gajah sehat yang berfungsi untuk memperkuat kekebalan tubuh gajah. Nah, dokter mengambil darah dari gajah